Momen perayaan kemerdekaan 17 Agustus yang sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang harusnya menjadi momen yang paling menggembirakan untuk semua warga Indonesia, di mana mengingat 76 tahun silam Indonesia telah berhasil memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan. Namun, momen 17 Agustus tahun ini tampak berbeda bagi sebagian kalangan. Hendika, seorang pedagang bendera merah putih dan sebagai seorang ayah dari 2 anak berasal dari Bandung ini, tampak termenung dan terduduk lesu sambil merapikan bendera dan umbul-umbul merah putih yang dijualnya di Simpang 5, kawasan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Sesekali matanya tajam melihat pengendara yang menepi ke kiri jalan, lalu ia menyambutnya dengan senyuman. Berbagai macam motif bendera ditawarkan kepada pembeli. Demi profesi yang sudah dilakoni sejak 2011 silam, ia mendirikan lapak penjualan bendera di kawasan Simpang 5, Kota Banda Aceh. Dari Garut, ya, Bandung, Garut. Cuman mencari nafkah buat anak istri. Udah 10 tahun. 10 tahun ya, 10 kali ya. Ya, khusus di Aceh. Di sini terus. Udah pada kena semuanya. Hendika menjadikan Kota Aceh sebagai lokasi penjualan bendera karena minat pembelinya yang sangat tinggi. Hal ini terlihat seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Jauh. Ini separohnya dari tahun kemarin. Separuhnya ya. Dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin dapat uang 15 juta ya. Kalau sekarang 10 juta juga belum ada. Jadi jauh. Sementara itu, di sisi lain, Jafar, salah satu pedagang bendera merah putih dan umbul-umbul asal Aceh Utara ini merasakan hal yang sama dengan Hendika. Dirinya sudah 10 tahun berjualan di Kota Banda Aceh dan sudah memiliki 8 cabang di 5 kabupaten kota, turut menelan kepahitan yang sama akibat pandemi COVID-19. Dalam memperingati 17, kami setiap tahun jualan bendera. Kalau penjualan di tahun ini agak merasa berkurang ketimbang tahun-tahun yang sebelumnya. Ya. Kayaknya kayak kurang semarak ya. Kayak tahun-tahun yang dulu ada instruksi dari anggota-anggota, biasanya keliling berjalan karena instruksi suruh pasang bendera kan. Tapi tahun ini kayaknya nggak ada. Bisa dikatakan tahun kemarin dengan tahun sekarang menurun 50%. Merah putih, umbul-umbul, background, kalau kayak biasa-biasanya laku kencang. Kalau sekarang bendera yang kecil itu aja nggak laku. Apalagi bendera yang di kereta itu yang kecil, satu kereta pun nggak ada yang kita lihat yang tergantung bendera merah putih. Ya ukuran yang ditutup kereta, mobil nggak ada, nggak laku, sama sekali nggak laku. Semangat aja kita lihat, dan untuk merayakan hari 17, semangat kita lihat. Setiap orang-orang merayakan kan kami semarak kan, jadi kita pun semangat. Tapi yang namanya kita cari rezeki kan, jadi kita ya usaha ini ya untuk menyemarakkan 17 Agustus. Menanggapi fenomena pedagang bendera musiman ini, Nasrul Hadi sebagai Wakil Ketua KNPI Kota Banda Aceh turut buka suara. Saya pikir pandemi ini itu memberi dampak efek terhadap 2 hal kan yang sangat krusial. Pertama itu terhadap kesehatan, itu sudah pasti kan. Jadi saat ini selama pandemi itu terjadi krisis kesehatan yang sangat besar karena yang namanya aja pandemi. Jadi virus menyebar, jadi dampaknya seluruh masyarakat. Kedua adalah sektor ekonomi. Kita bisa lihat sektor ekonomi ini dampaknya itu daya beli masyarakat itu sangat rendah. Kan? Itu salah satunya. Kenapa? Karena putaran uang yang dimiliki oleh masyarakat itu sangat rendah. Ada sebagian masyarakat yang sebelumnya bekerja di industri, di perusahaan-perusahaan, kemudian mereka terkena PHK. Kan? Artinya mereka tidak memiliki pendapatan lagi, sehingga mereka kesulitan dalam melakukan transaksi pembelian. Kan? Itu pertama. Kedua, bagi pelaku usaha begitu juga. Kan? Karena masyarakat lemah secara finansial, tentu ini permintaan barang agak menurun nih kan. Ini ada hukum permintaan dan penawaran juga di sini kan. Nah, makanya ini dampaknya adalah di sektor ekonomi. Pertama, sektor ekonomi yang berdampak itu yang sifatnya kayak wisata gitu kan. Ini yang karena ini ada efek ekonomi. Nah, di antaranya lagi kalau ini disinggung terkait masalah 17 Agustus, di mana banyak pedagang bendera merah putih, kemudian pedagang seragam yang punya
yang ada kaitannya dengan RI ya, itu memiliki penurunan juga. Itu barangkali itu kalau selama ini ya betul, karena itu kan tidak dianggap sebagai antimer juga kan, itu kan bukan kebutuhan pokok. Jadi masyarakat lebih fokus untuk konsumsi dan itu kebutuhan yang sifatnya adalah tersier untuk kecuali lembaga pemerintah dan instansi pemerintah barangkali itu diwajibkan kan. Jadi bagaimana caranya supaya pedagang ini barangnya juga ikut terjual, itu harus terlibat masyarakat pemerintah. Tidak hanya Nasrul Hadi, Nurkhalis sebagai Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Aceh juga ikut serta menanggapi fenomena tersebut. Jadi makanya untuk itu kita melihat bahwa setiap perjalanan HUT kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri kita selalu disambut oleh gembira kebahagiaan oleh semua elemen. Namun agak berbeda yang saya melihat pada 2 tahun ini, karena mungkin yang pertama persoalan yang kita hadapi prahara kemanusiaan dan kesehatan itu sendiri, yaitu COVID yang terus menerus, yang belum tahu kita kapan berakhir. Namun menyambut kegembiraan itu sedikit tidaknya walaupun dengan suasana seperti ini ya, kita alhamdulillah sudah merayakan hari kemerdekaan ke-76 itu dengan sangat-sangat sederhana dari perlakuan, namun kesederhanaan dari dinikmati kecipraan kesejahteraan itu oleh elemen-elemen yang selama ini berkecimpung dalam sisi perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nurkhalis juga menyikapi perihal pedagang-pedagang musiman yang menjual bendera dalam menyambut HUT RI, yang dimana ia mengatakan adapun mereka pedagang bendera yang menyambut kemerdekaan dengan berjualan bendera merah putih tentu harus diperhatikan juga. Terhadap persoalan nikmatnya kemerdekaan yang dirasakan oleh mereka yang menyambut kemerdekaan ini dengan inovasi dan kreasi mereka. Artinya apa? Seperti ada melahirkan bendera-bendera terkecil, ada yang melahirkan bendera-bendera yang dipajang, ada yang bermacam-macam aksesoris yang kita anggap adalah untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini, simbol-simbol kita, simbol kedaulatan kita. Dan hari ini mereka sangat kita akui bahwa tidak sesuai yang menjadi mereka harapkan. Malah, dan saya memprediksikan modal yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan yang didapatkan. Sehingga apa? Tidak mensejahterakan bagi mereka. Satu sisi mereka adalah menikmati atau gembira dengan hadirnya hari ulang tahun kemerdekaan. Satu sisi mereka adalah merasa sangat prihatin ya, tidak mendapatkan sesuatu. Bukan hanya satu sisi. Dulu berapa banyak kalau kemerdekaan dulu kita lihat di kampung itu ada perayaan untuk manjat pinang, ada perayaan sepeda hias, ada perayaan turnamen di mana-mana. Artinya apa? Dari sisi ekonomi itu kan akan terjadinya perputaran uang di tengah masyarakat. Ya, dari siklus ekonomi, dari sisi ekonomi, dengan banyaknya perputaran uang di tengah masyarakat, uang itu akan berada di tengah masyarakat, tentunya akan menjadi kekuatan kesejahteraan daripada masyarakat. Nah, hari ini tidak ada terjadi apapun, perayaan tidak ada apapun, dan segala macam apapun. Bukan tidak boleh, bukan tidak ini, tetapi kita masih dalam kondisi yang sangat pandemi. Tentunya keprihatinan ini terus bertimpa. Dan kita sangat berharap akan segeralah berakhir. Dan sangat khawatir bagi saya selaku pelaku ekonomi hari ini, bila ini terus menerus tanpa ada sebuah kebijakan strategis yang mengedukasikan kesejahteraan sedikit-sedikit untuk mereka-mereka yang hari ini sangat berharap dengan hal proteksi dari pemerintah. Dan saya khawatirkan akan menjadi permasalahan baru kemudian hari. Dan bukan hanya dari sisi pandeminya aja, akan terjadi busung lapar masyarakat. Dan ini yang menjadi kekhawatiran buat saya. Kalau rakyat sudah lapar, saya sangat khawatir akan terjadi stabilitas yang
yang tidak bisa kita atasi nanti bersama. Kita berharap tidak terjadi demikian. Makanya perayaan kemerdekaan dengan adanya bendera-bendera yang hasil inovatif dan kreativitas anak bangsa ini sangat bermakna. Kalau dulu dengan hiasan di mana-mana, di mobil, mau di kereta, mau di sepeda hias, mau di atas puncak ini, mau atas puncak itu, semuanya adalah mendapatkan value added kepada mereka, pendapatan yang lebih buat mereka. Dengan kondisi tidak ada seperti ini, sehingga mereka tidak berharap dan tidak bisa mendapatkan yaitu value added itu sendiri, added value itu sendiri. Gitu. Kemudian, setelah itu Nurkalis menutup pembicaraan dengan menyampaikan harapannya kepada pemuda-pemudi generasi penerus bangsa Indonesia. Yang pertama, kita ingin menitipkan kepada generasi milenial bahwa Indonesia ini adalah Indonesia, negara yang besar, negara yang beribu-ribu pulau, beribu-ribu suku, bermacam-macam adat budayanya. Berbanggalah menjadi anak bangsa Indonesia, karena negara dan bangsa ini dititipkan untuk Anda ke depan untuk memimpin yang lebih baik, karena Anda adalah calon pemimpin. Jadilah pemuda-pemuda dan pemudi yang berintegritas, yang bermoralitas dan berkapasitas, sehingga Anda bisa mengelola bangsa yang besar ini, bangsa yang memiliki sumber daya alam yang begitu berlimpah ruah untuk kesejahteraan. Karena menurut saya seperti sebuah nyanyian dikatakan, tongkat jadi tanaman, apapun yang kita tanam. Namun janganlah jadi pemuda dan pemudi jadi penonton budiman di negeri sendiri, dan mereka menikmati SDA kita yang berlimpah, sedangkan kita tidak bisa berkompetisi secara baik dan benar terhadap menikmati ataupun mengkaryakan dedikasi Anda ini untuk kebangkitan daripada bangsa Indonesia. Dengan itu saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan tak lupa juga saya selaku anak negro mengucapkan selamat ulang tahun agreement, Memorandum of Agreement antara Gerakan Aceh Merdeka dan Republik Indonesia dalam kedamaian seutuhnya untuk Aceh yang sangat kita cintai. Dari Banda Aceh, Ahmad Nursalam, Nukilan ID.